Shalom, Horas bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Hari ini Selasa 27 Juli 2021 kita akan memulai aktivitas kita. Hari yang baru, hari yang penuh berkat dan perlindungan Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, sahabat firman Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan kita ialah Love God, Love Each Other. Mengasihi Allah juga mengasihi sesama. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, melakukan sesuatu yang baik merupakan perintah Tuhan bagi kita sekalian. Yesus mengumpamakannya seperti pohon. Yesus yang adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Ranting atau kitalah yang menghasilkan buah selama ia terus tersambung kepada pokok tadi atau kepada Yesus Kristus. Sehingga
Jikalau kita masih terus melakukan dan menghasilkan yang baik dalam hidup ini, nah hal itu berarti bahwa kita masih tersambung kepada Yesus yang adalah pokok tersebut. Atau artinya kita masih menjalani kehidupan. Sebab tidak mungkin ranting yang telah terputus itu menghasilkan buah. Sederhana bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jangan pernah mengeluh sehingga kita mengatakan, loh kok malah saya terus yang melakukan yang baik. Atau kita bertanya, loh ini sampai kapan Tuhan saya harus terus-menerus melakukan yang baik. Tetapi lihatlah itu sebagai pertanda karena kita masih hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena hidup kita masih bersama dengan Tuhan. Nah sahabat firman Tuhan, pada kenyataannya melakukan sesuatu yang baik itu sering macet. Motivasi melakukan sesuatu itu sering sekali dipelintir. Dikira tulus, ternyata modus. Mungkin kita bertanya-tanya, loh kok ini orang baik banget, baik sekali. Memberi nggak hitung-hitung. Apa yang ada di rumahnya diambil dan dibagi-bagikan. Kita mengatakan itu baik, ternyata ada modus karena ingin mengambil sesuatu. Atau dalam perumpamaan dikatakan ada udang di balik batu. Ada juga orang yang sebelum melakukannya tapi melihat siapa dulu yang hendak dia layani itu. Artinya dia pilih-pilih tebu. Kalau tidak mendapatkan pujian, melakukan yang baik itu tidak jadi. Kalau kira-kira tidak mendapatkan balasan dan tidak mendapatkan keuntungan, maka nanti dulu atau lewat dulu dan lain sebagainya. Maka bahaya jikalau kehidupan ini telah diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah sahabat firman Tuhan yang terkasih, renungan hari ini kembali untuk menyegarkan kita dalam hal melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang baik ini. Dan itu dilihat pada saat penghakiman terakhir. Dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa yang diberkati Bapa akan ditempatkan di sebelah kanan Bapa, yaitu mereka yang menerima berkat kerajaan yang disediakan sejak dunia ini dijadikan di sebelah kanannya. Atau sama artinya dengan orang-orang yang baik itu. Dan yang terkutuk itu ditempatkan di sebelah kirinya, yaitu mereka yang akan dienyahkan di dalam api kekal, yang hidupnya dikuasai oleh iblis atau yang jahat tadi. Maka mari kita berhati-hati, jangan ada modus-modus di dalam kehidupan ini. Bila kita hendak melakukan dan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, biarlah itu semuanya mengalir tulus dan di dalam kerendahan hati. Maka apa yang hendak disampaikan oleh renungan ini kepada kita? Yang pertama adalah melakukan sesuatu yang baik itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, melakukan sesuatu yang baik itu adalah perintah Tuhan. Dikatakan tadi dalam nas yang kita baca, aku berkata kepadamu. Berarti itu jelas dan murni. Yesus memberikan perintah. Allah berkata. Jadi kalau memang hal itu telah disampaikan, tidak ada yang bisa ditawar-tawar lagi akan hal ini. Jikalau Yesus telah memberitakan perintah kepada kita, tidak ada yang perlu ditawar-tawar. Selagi hari masih siang, selagi masih sehat, selagi masih ada waktu, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, bahwa kepada kita juga diberikan pemahaman untuk mengerti akan apa itu memberi, atau apa itu melakukan sesuatu yang sebenarnya. Apa? Dikatakan bukan karena kepada siapa, melainkan
melihat apa motivasinya. Apakah tulus atau ikhlas. Kalau memang sesuatu kita lakukan itu dengan tidak tulus dan tidak ikhlas, oleh sebab itu kepada siapapun kita yang menerimanya, pasti mereka tidak akan merasa bahagia. Jadi memahami itu apa sesungguhnya arti makna daripada memberi itu dengan motivasi yang baik yang keluar dari dalam hati nurani kita masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikatakan lihatlah siapa yang membutuhkan. Jikalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, dikatakan lihatlah kepada siapa mereka yang membutuhkan. Sebagai salah satu contoh, secangkir air akan lebih berarti bagi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dibanding kepada orang-orang yang sedang berpesta pora. Ya, ini sangat berbeda. Secangkir air lebih berarti diberikan kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa dibanding memberikannya kepada orang yang sedang berpesta pora. Maka dikatakan lihatlah apa yang mereka butuhkan. Sehingga Yesus mengatakan tadi, kepada saudaraku yang hina ini. Artinya janganlah kita hanya melihat ke atas atau melihat kepada orang-orang tertentu yang hebat, tetapi dikatakan lihat jugalah ke bawah, yaitu mereka yang sedang membutuhkan. Hal itu dikatakan Yesus kepada mereka yang sedang mendengarkannya. Dikatakan tadi, di saat Yesus lapar, lalu mereka memberikan ia makan. Di saat Yesus sedang kehausan, mereka sedang memberikan minuman kepada Yesus. Di saat Yesus seperti orang asing, tetapi mereka memberikan tumpangan. Di saat ia telanjang, mereka memberikan pakaian. Dan di saat sakit atau di saat terpenjara, mereka juga hadir bersama Yesus. Lalu para murid bertanya, kapan itu kami lakukan? Sebab mereka merasa itu belum pernah diperbuat mereka secara langsung kepada Yesus. Namun Yesus berkata, apa yang telah engkau lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Di sini Yesus mengajarkan kepedulian dengan alamat yang tepat jikalau kita hendak peduli. Dan menjadi saudara Yesus yang sesungguhnya adalah mereka yang sungguh-sungguh berbelas kasihan dan mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam merindukan uluran tangan pengasihannya. Nah, saudaraku yang terkasih, apabila semuanya itu telah terpenuhi, maka Yesus akan berkata, kamu telah melakukannya untukku. Sekali lagi, kamu telah melakukannya untuk aku. Sama seperti judul renungan kita, love God, love each other. Mengasihi Allah juga pasti mengasihi sesama. Marilah itu kita buktikan di dalam kehidupan ini, khususnya pada masa-masa COVID-19 ini, pada masa-masa PPKM ini, agar hidup kita hidup yang saling menopang, agar hidup kita hidup yang saling menolong, sebab kita adalah saudara-saudara Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Ketika kami bersyukur akan hari yang baru, akan kesehatan, akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami setelah kami melalui istirahat kami pada malam hari kemarin. Kini kami kembali disegarkan akan firman kebenaran. Firman-Mu mengajar kami bagaimana kami mengasihi Allah, juga mengasihi sesama. Bagaimana juga kami peduli terhadap sesama dan mengerti akan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, berbuat baik, menolong mereka, sebagaimana semuanya itu kami perbuat
karena itu adalah bahagian ketika kami hidup di dalam Kristus dan melakukan segala sesuatu yang baik bagimu. Maka biarlah hidup kami yang selalu dan tetap Engkau berkati, senantiasa dipenuhi akan berkat-Mu. Dan berkat yang Kau berikan kepada kami itu dapat kami pergunakan untuk membangun kehidupan yang saling menolong satu dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan yang peduli satu dengan yang lainnya. Khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Agar kehidupan kami terjalin dengan baik ketika hidup kami saling peduli, saling mengasihi, dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Supaya di dalamnya terbangun persekutuan yang indah, semangat kehidupan yang ada pada Tuhan, dan juga di sanalah kami merasakan bahwa Tuhan memberkati kami sekalian. Berkati segenap keluarga kami ini, segala kehidupan kami dan aktivitas kami. Kami percaya, kami tidak takut di dalam segala sesuatunya, sebab Engkaulah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat melakukan aktivitas kita, baik dari rumah atau di luar dengan protokol kesehatan yang tetap kita terapkan. Jangan lupa untuk memakai masker dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.